Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema Roh Kudus yang dijanjikan. Bacaan firman terambil dari Efesus pasal 1 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ada dua hal penting yang perlu kita pahami dalam bahasan kita hari ini, yaitu Roh Kudus memeteraikan dan Roh Kudus yang dijanjikan. Dalam renungan hari ini, kita secara khusus membahas tentang Roh Kudus yang dijanjikan. Besok kita akan bahas tentang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Alkitab dengan sangat jelas dan gamblang menuliskan tentang kehadiran dan karya Roh Kudus atau Roh Allah sejak masa penciptaan. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah datang hinggap dan berkuasa. Bilangan 11 ayat 25, 1 Samuel 19 ayat 20. Di masa perjanjian lama ini, Roh Allah bekerja hanya terbatas kepada orang-orang tertentu yang dikehendakinya, seperti nabi, imam, dan raja. Tetapi di masa perjanjian lama ini, Allah menjanjikan Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada semua orang percaya tanpa terkecuali. Dan para muridnya diperintahkan untuk menantikannya di loteng Yerusalem. Yeskiel pasal 36 ayat 25-27, Yoel pasal 2 ayat 28-29, Lukas 24 ayat 49, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-39. Tepatnya di hari Pentakosta, maka Roh Kudus yang dijanjikan itu pun diutus oleh Bapa dan dicurahkannya atas 120 orang percaya yang sedang berkumpul dan berdoa di loteng Yerusalem. Maka Roh Kudus yang bekerja sejak hari Pentakosta dan seterusnya sampai Yesus datang kedua kali adalah Roh Kudus yang dijanjikannya. Bekerjanya Roh Kudus yang dijanjikan untuk setiap atau semua orang percaya adalah: pertama, untuk memeteraikan; kedua, membaptis dengan tanda berkata-kata dalam bahasa roh dan memberikan kuasa melalui 9 karunia penyataan; kemudian memimpin kepada seluruh kebenaran untuk mengalahkan kedagingan dan menghasilkan buah Roh Kudus yang akhirnya menjadikan sempurna seperti Bapa. Matius 5 ayat 48. Saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus, Roh Kudus yang dijanjikan adalah Roh Kudus yang menyertai dan Roh Kudus yang akan diam atau tinggal di dalam kita sebagai bait Allah rohani. Yohanes 14 ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.